Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1? Semua dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar walau kita belajar dari rumah. Oke anak-anak, pada video kali ini Bu Nuria dan Bu Ria nanti akan menjelaskan materi tema 5 subtema 2. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian, jika berdoa, kita berdoa bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gerakan tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah anak-anak, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang, tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Mari kita lihat Beni dalam mencontohkan gerakan-gerakan tumbuhan. Yang pertama, Beni mencontohkan gerakan tumbuhan rendah. Seperti ini. Kaki kita rentangkan, kemudian ditekuk. Yang kedua, Beni mencontohkan gerakan tumbuhan tinggi. Posisi tegap, kemudian kedua tangan kita angkat ke atas. Selanjutnya, Beni memperagakan gerakan bertangkai lebar. Posisi tegap dengan kedua tangan kita rentangkan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, Beni mencontohkan gerakan tangkai berayun-ayun. Kedua tangan kita angkat dan kita ayun-ayunkan. Selanjutnya, Beni mencontohkan gerakan menjulang ditiup angin. Posisi tegap, kemudian kita angkat kedua tangan ke atas, lalu kita bentuk gerakan seperti angin bertiup. Yang terakhir, Beni mencontohkan gerakan tumbuhan menguncup. Gerakannya adalah posisi tegap, kemudian kedua tangan kita kuncupkan ke depan. Hujan turun setiap hari. Kata ibu guru, musim penghujan telah datang. Indonesia adalah negara beriklim tropis. Indonesia mengalami 2 pergantian musim anak-anak. Apa saja? Iya, musim penghujan dan musim kemarau. Bulan Januari ini saatnya musim penghujan datang. Hujan datang hampir setiap hari, ya enggak? Iya. Lani dan teman-teman harus menembus hujan untuk pergi atau pulang sekolah. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi Lani dan teman-temannya. Di sini ada contoh gerakan daun kelapa yang terkena angin. Ya, jadi kalau ada hembusan angin, daun kelapa itu akan bergerak mengikuti hembusan angin tersebut. Oke anak-anak, sekarang mari kita belajar menghitung balok. Nah, coba perhatikan gambar balok di samping kanan Ibu. Ada berapa jumlah balok di sini? Mari kita hitung ya. Nah, satu tumpukan balok berisi 10 balok. Nah, di sini ada berapa tumpukan? Ya, betul. Di sini ada 2 tumpukan balok. Nah, maka 10 ditambah 10, kemudian di sampingnya ada berapa? Ada 1 balok.
ditambah 1 sama dengan 21. Oke, sekarang mari kita menghitung berapa jumlah balok yang ada di samping kiri ibu. Coba kita perhatikan, ada berapa tumpukan balok di sini? Ingat, setiap satu tumpukan balok terdiri dari 10 balok. Di sini ada 1, 2, 3. 3 tumpukan balok. 3 tumpukan balok jumlahnya adalah berapa anak-anak? 30, betul. Nah, kemudian di sampingnya ada berapa balok lagi? Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 balok. Nah, 30 ditambah 6 sama dengan 36. Bilangan 36 ditulisnya 36 seperti ini ya. Bilangan 21, nama bilangannya tertulis 21. Satu susunan balok berisi 10 balok satuan. Susunan 10 balok merupakan puluhan. Satu balok merupakan satuan. Nah, sekarang mari kita kelompokkan balok ini. Di sini ada tumpukan 3 balok. Nah, ingat anak-anak, satu tumpukan balok tadi disebut puluhan. Ya, maka 3 tumpukan balok ini kita sebut 30-an. Lalu di sampingnya ada berapa balok? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 balok. Ingat anak-anak, satu balok tadi disebut satuan. Jadi balok yang ada di sini tadi ada berapa? 9 ya. Kita sebut 9 satuan balok. Lalu kita gabungkan. Di sini ada 30-an balok ditambah dengan 9 satuan balok. Maka totalnya adalah 39 balok. Berjumpa lagi bersama Ibu Ria. Nah, kali ini pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai ungkapan minta maaf. Nah, Ibu akan menceritakan satu kisah. Ini merupakan ilustrasinya anak-anak. Di sini memperlihatkan bahwa Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Nah, ketika Siti bermain di teras, tiba-tiba Dayu datang, ingin ikut bermain bersama dengan Siti. Mereka pun akhirnya bermain boneka bersama di teras. Kemudian di tengah keseruannya, Ibu Siti datang menyuguhkan es sirup untuk mereka. Lalu, secara tidak sengaja, Dayu menumpahkan es sirupnya anak-anak. Kemudian boneka Siti pun menjadi basah dan merah terkena sirup. Lalu tiba-tiba Dayu langsung pamit pulang begitu saja. Siti pun akhirnya sedih anak-anak karena bonekanya menjadi kotor. Kemudian Ibu Siti datang menghampiri Siti dan membantu untuk mencucikan bonekanya. Nah, dari cerita tadi bagaimana sikap Dayu menurut anak-anak? Iya, sikap Dayu kurang baik ya. Karena apa? Karena Dayu tadi setelah melakukan kesalahan, dia langsung pergi begitu saja. Nah, itu merupakan tindakan yang tidak benar anak-anak. Jadi, ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita harus berani mengakuinya dan bertanggung jawab. Nah, tadi kan Dayu sudah menumpahkan sirup ke bonekanya Siti. Maka Dayu harus meminta maaf kepada Siti. Dan Siti pun juga harus memaafkan Dayu karena keberanian Dayu untuk meminta maaf tadi. Nah, kemudian sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya,
Dayu membantu Siti untuk membersihkan boneka yang terkena sirup tadi. Nah, nantinya mereka dapat bermain bersama lagi dengan bahagia. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan contoh bentuk saling memaafkan yang dilakukan oleh teman kalian. Ya, orang yang meminta maaf itu dapat terlepas dari rasa bersalah, anak-anak. Memaafkan juga dapat menyelesaikan permasalahan. Kita pun harus meminta maaf jika bersalah ya anak-anak. Kita pun juga harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Maafkan aku, Udin. Aku telah merusak rumah-rumahanmu. Iya, Beni. Aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Nah, anak-anak, tadi Beni meminta maaf kepada Udin atas kesalahannya. Udin pun memaafkan Beni. Nah, Udin dan Beni kemudian melepaskan masalah mereka dan bermain bersama lagi. Nah, apa yang akan anak-anak lakukan jika ada teman yang meminta maaf? Ya, kita harus memaafkannya dengan sepenuh hati. Saatnya kita beralih ke materi PPKN. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai aturan dalam bermain. Nah, coba kita lihat gambar di samping Ibu. Nah, di sini memperlihatkan Siti dan teman-teman sedang bermain petak umpet bersama-sama anak-anak. Petak umpet bisa juga disebut dengan permainan galasin. Nah, permainan galasin atau petak umpet ini dilakukan secara berkelompok seperti gambar di samping Ibu ini. Nah, dalam permainan ini mereka berlari cepat untuk menghindari penjagaan lawan. Mereka juga bersembunyi saat bermain petak umpet ini anak-anak. Dalam permainan petak umpet ini mereka berlari dengan cepat anak-anak untuk menghindari penjagaan lawan. Mereka pun juga bersembunyi. Nah, bersembunyi saat bermain petak umpet ini dapat dilakukan sendiri ataupun bersama dengan teman. Nah, dalam aturan bermain ada aturan yang harus kita junjung anak-anak, yaitu jujur dan sportif. Apa itu sikap sportif? Sikap sportif dapat ditunjukkan dengan sikap kita untuk mau mengakui kekalahan kita ketika bermain dan juga sikap kita menghargai keunggulan dari lawan kita. Nah, anak-anak, menyenangkan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.